yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam Sapaan Teduh di pagi hari ini. Mari kita berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga atas hari baru yang masih Engkau anugerahkan bagi kami. Kami bersyukur untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami bersyukur untuk kami boleh bangun dekat dengan saudara-saudara terkasih kami, keluarga kami. Dan saat ini kami mau memulai hari kami, tapi kami juga rindu untuk dikuatkan terlebih dahulu oleh firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan dalam mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memberi pengertian bagi kami dan mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ester 4 ayat 16 yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini, kami bacakan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja, sungguh pun berlawanan dengan undang-undang. Kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, di dalam kehidupan kita sering mungkin mendapatkan posisi terjepit dan sulit seperti yang dihadapi oleh Ester. Pada saat itu dia sudah menjadi ratu, oleh yang adalah rajanya adalah Raja Ahasveros, ya. Jadi tapi pada saat itu orang Yahudi sedang dalam posisi rawan karena ada orang yang ingin membumi hanguskan orang-orang Yahudi yang di kawasan Puri Susan dan sekitarnya, sehingga Ester harus berjuang untuk bisa menyelamatkan bangsanya. Dari apa yang dilakukan Ester, kita bisa mendapatkan beberapa tips ataupun cara untuk menghadapi masalah berat, posisi rawan dan pilihan-pilihan sulit. Kita akan melihat bagaimana menghadapi masalah ala Ester. Yang pertama, dari sini kita melihat bahwa Ester dalam posisi sulit itu dia mengandalkan Tuhan. Berdoa dan berpuasa itu adalah jalan yang terbaik. Kenapa berdoa saja tidak cukup, harus juga berpuasa? Karena ketika kita berpuasa, kita menahan hawa nafsu kita. Kita menahan lapar, haus, marah, dan semuanya. Dan menahan hal-hal duniawi seperti itu membuat kita lebih bisa terkoneksi dengan hal-hal sorgawi. Karena itu selama berpuasa, biasanya kita lebih bisa fokus dalam berdoa. Lebih bisa fokus bukan hanya berkata-kata kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkan arahan dari Tuhan. Itu tipsnya Ester yang pertama, andalkan Tuhan dengan berdoa dan berpuasa. Yang kedua adalah mengandalkan dukungan saudara-saudara seiman. Ester tahu bahwa kalau hanya dia yang berdoa, kalau hanya dia yang berpuasa, untuk satu bangsa mungkin tidak cukup. Karena itu dia meminta seluruh bangsa itu. Dia mengandalkan dukungan, bahkan dayang-dayangnya yang ada di dalam kerajaannya, dia juga mengikuti puasa yang dilakukan 3 hari 3 malam tidak makan dan tidak minum juga, ya. Dan ini sering populer dengan istilah puasa Ester. Mengandalkan dukungan orang-orang lain yang seiman, yang mau berdoa bersama, yang mau berpuasa bersama, itu memberi rasa percaya diri. Karena kita percaya juga, sebagaimana Ester percaya bahwa ada kuasa dalam doa,
ada kuasa dalam puasa. Bukan hanya untuk diri sendiri tetapi juga bersama-sama saudara-saudara seiman. Lalu yang ketiga adalah selain berdoa berpuasa mengandalkan orang lain, Esther juga mengambil tindakan sendiri. Dia berani mengambil resiko, dia ada pengorbanan pribadi karena itu resiko tinggi ya. Tanpa diundang menghadap raja itu adalah bisa dihukum mati. Jadi dia siap dengan konsekuensi dan dia berjalan dengan iman. Ya, puji Tuhan. Dengan 3 cara, 3 tips yang dilakukan Esther ini misi berhasil. Raja tidak marah, raja mendengarkan dan menerima apa yang dia mau, apa yang kau inginkan ratu, demikian kata raja. Lalu dia mengungkapkan apa yang dia inginkan dan raja juga akhirnya mengabulkannya. Selamatlah bangsa Yahudi yang ada di situ. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Mungkin terkadang kita juga ada dalam posisi Esther ya, untuk menjadi penolong bagi orang-orang terkasih kita, bagi bangsa kita. Tuhan mau kita melakukan hal besar ya. Jadi janganlah kita melupakan bahwa dalam hidup ini kita masih harus berjuang untuk orang-orang lain juga. Esther sudah menunjukkan contohnya. Dia sudah menjadi ratu dengan banyak dayang-dayang. Dia tinggal dalam kenyamanan, tapi dia masih mau berkorban bagi bangsanya, masih mau berani membela bangsanya. Itu menunjukkan bahwa dia adalah orang yang tidak lupa kacang akan kulitnya. Ya, misinya berhasil. Puji Tuhan, kombinasi doa dan usaha itu ternyata selalu perlu dilakukan karena itu bisa membuat apa yang diinginkan bisa berhasil. Selalu lakukan keduanya. Bahkan ditambahi dengan doa, berpuasa dan berusaha, itu adalah menolong kita untuk bisa fokus kepada tujuan kita ya. Dan Tuhan akhirnya juga ikut bertindak dalam menjawab pergumulan kita. Bapak Ibu Saudara terkasih, adakah kita yang sedang susah hati pada saat ini? Apakah kita sedang punya pergumulan yang berat? Jangan-jangan kita perlu melihat, mungkin kita terlalu mengandalkan diri sendiri, kurang berdoa. Kalau kita sudah berdoa, mungkin kita kurang berdoa bersama-sama dengan orang-orang yang kita bisa andalkan. Kurang didoakan ya. Bisa jadi bersama-sama berdoa kekuatannya akan lebih besar lagi. Mari sebelum bertindak selalu lakukan. Kalau bisa berpuasa, tidak menghalangi tentang kesehatan kita, lakukanlah berpuasa. Berdoa jangan pernah putus. Sebelum bertindak mengambil keputusan apapun, baik untuk keputusan-keputusan di keluarga, baik untuk keputusan-keputusan dalam gereja, juga pergumulan kita yang banyak saat ini. Langkah-langkah yang dilakukan untuk pembangunan gereja kita yang tidak mudah itu, jangan pernah lupakan. Kita harus berdoa, bahkan berpuasa, bukan hanya bertindak, mencari dukungan sana sini, mencari jalan sana sini. Jangan lupakan doa bersama-sama. Tuhan memberkati kita, karena ingatlah bahwa dalam mukjizat itu ada 2 hal, peranan kita dan tindakan Allah. Tanpa Tuhan kita tidak mampu, tapi tanpa kita Tuhan tidak mau. Untuk bisa menjadikan mukjizat terjadi, keduanya harus ada. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami berterima kasih Bapa di surga untuk firman yang kami terima pada pagi hari ini. Biar ini boleh menjadi penguatan bagi diri kami, bagi kehidupan kami, iman kami, baik secara keluarga maupun secara gereja. Tolong kami Tuhan untuk selalu mengingat bahwa doa dan puasa itu adalah hal yang harus kami lakukan pribadi dan bersama-sama untuk boleh bertindak agar apa yang kami ambil, pilihan-pilihan kami itu benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bapak terima kasih, pada pagi ini juga kami mau berdoa untuk Gereja Tuhan GBKP Runggun Cibinong. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan para hamba Tuhan, pendeta kami, pendeta Manik dan keluarga, segenap pertua diaken emeritus yang ada di Runggun Cibinong, juga pelayan-pelayan KKR. Tuhan kiranya memberkati dan menolong, dan biarlah jemaat juga boleh semakin bertumbuh di dalam iman mereka. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami siap memulai hari ini melakukan aktivitas tanggung jawab kami dengan mengandalkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita tutup dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.